Di mobil jenazah, di hadapan istri almarhum, dia melihat panggilan masuk dari selingkuhan sahabatnya membuat Hamad ketar-ketir. براني شو بجيب غرفتي. Keluarga ini sedang bersiap-siap menyelenggarakan pesta pernikahan salah satu putrinya, dan ini adalah Turki. Dia seorang pecandu rokok. Di Arab itu merokok adalah hal yang masih tabu untuk dilakukan. Jadi, jika ingin merokok, ya mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi gitu. Nggak seperti di kita lah ya. Dan ceritanya, malam itu Turki sangat ingin merokok. Turki pun memutuskan untuk pergi keluar sebentar. Selagi keluarganya tengah sibuk bersiap-siap. Ketika lagi nyari korek api di mobilnya, ternyata diketahui pria ini bernama Faisal. Ya, si Faisal ini telah mencuri ban mobilnya. Setelah menyadari mereka adalah komplotan pencuri ban mobil, Turki pun memilih untuk mengejarnya. Sementara itu kawanan Faisal yang lain, ini bernama Yahya dan ini Godus, mereka bersiap-siap untuk pergi dari lokasi dan menyusul Faisal yang sedang dikejar oleh Turki. Mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkan Faisal dari kejaran Turki. Namun tiba-tiba والله معلش يا خوي. karena kejadian itu, akhirnya Faisal tertangkap. Karena mereka harus segera pergi ke acara nikahan anak perempuannya, si ayah Turki, kita panggil dia Abu. Abu Turki ini memutuskan untuk membawa si Faisal bersama mereka, menggunakan mobil lama mereka ke lokasi pernikahan. Selagi mereka ke dalam untuk berpesta, Faisal ini mereka ikat di jok mobil supaya tidak bisa kabur. Sementara itu Yahya dan Godus mereka briefing nih guys untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Bisa dibilang si Godus ini adalah pencuri yang paling tulalit di antara mereka bertiga. Si Godus ini mengatakan bahwa dia tidak tahu kenapa si Faisal bisa jatuh dan tertangkap. Padahal jelas-jelas si Godus inilah yang telah mendorong Faisal. Nah, di kesempatan itu si Godus ini mengajak Yahya untuk kabur aja dan membiarkan si Faisal. Toh dia juga nggak punya keluarga dan jelas tidak akan ada yang mencarinya. Namun Yahya menolak dan menjelaskan kalau mereka membiarkan si Faisal, terus nanti dia akan diinterogasi oleh polisi. Si Faisal jelas akan menyebutkan nama mereka berdua. Ujungnya mereka akan tetap ketahuan dan tertangkap, membuat si Godus sadar. Akhirnya mereka memutuskan masuk menyusup ke dalam. Kemudian mereka harus berpencar dan berbaur dengan para tamu undangan yang lain. Singkat cerita, untuk lebih meyakinkan para tamu, mereka menyewa kufiah dari anak kecil di luar. Yahya mencoba berbaur dengan para tamu, sementara si Godus memutuskan menyamar menjadi pembawa minuman di acara itu. Yahya yang berkeliling pun akhirnya berhasil menemukan Faisal. Pada saat itu harusnya Yahya bisa langsung menyelamatkan Faisal. Namun si Yahya ini malah diam dan seolah ketakutan pada Faisal yang emosi. Di sisi lain, Abu Muslim menyarankan Abu Turki untuk membawa si pencuri masuk ke dalam. Saat Faisal sedang berusaha membuka kunci pintu mobil bersamaan dengan datangnya Abu dan Turki, Faisal pun bergegas untuk sembunyi. Kemudian mereka membawa masuk Faisal ke dalam untuk mereka permainkan. Di dalam, Faisal abis nih dibully, lalu disuruh makan dengan tangannya yang tetap terikat sebagai latihan karena nanti Faisal akan dipotong tangannya sesuai dengan hukum syariat tertentu. Melihat rekannya dibully, Yahya tak tinggal diam dong. Dia langsung ikut campur dengan berkata bahwa hukum tersebut sudah tidak berlaku lagi di Turki. Di kesempatan itu Yahya juga berpura-pura sebagai pengacaranya Faisal. Dia menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan itu telah melanggar hukum. Benar, Faisal memang salah, tapi dia harusnya tidak diculik seperti itu karena itu akan berdampak Faisal jadi menderita secara psikologis dan keluarganya Faisal bisa menuntut balik. Mendengar hal itu, Abu Turki dan Abu Muslim pun berdiskusi bersamaan dengan datangnya seorang kepala polisi bernama Abu Muhammad, membuat Yahya sedikit panik karena mereka duduk bersama satu meja. Di sana Yahya pun diinterogasi oleh Abu Muhammad. Dia diminta menunjukkan kartu pengacaranya. Merasa terpojok, Faisal pun tiba-tiba هو شغلك ذا. خله ما تمد يدك عليه. كان هذا ما ينفع معاه الا التسطير. ما تمد يدك انت عليه. انا الاهل ينتظروني.
Yahya kembali berkeliling mencari Godus. Ternyata Godus malah asik foto-foto bersama mempelai pria. Karena situasi dan kondisinya kacau, mereka pun memutuskan kembali ke tempat Faisal bersamaan dengan terdengarnya keributan dari aula wanita yang menarik perhatian Abu Muhammad dan tamu undangan yang lain. Ketika mereka meninggalkan Faisal sendirian, di kesempatan itu Yahya dan Godus menyelamatkan Faisal. Di sana Faisal bukannya berterima kasih, dia malah terus mengomel menyalahkan Godus dan Yahya sambil terus melangkah menuju keluar. Di luar, menuju ke parkiran, mereka masih terus adu mulut saling menyalahkan. Saat Faisal sudah masuk ke dalam mobil, tiba-tiba عشان كذا ما بيكمل معاكم اغبى اثنين عرفتهم في حياتي هذا اقل شيء تقدر تعمل مسكته كان الا الله. akhirnya komplotan pencuri tertangkap. Melihat Abu merokok, Turki pun jadi tidak segan lagi untuk merokok bersama dengan ayahnya. Kisah pertama ini selesai, kita lanjut ke kisah selanjutnya. Gadis ini bernama Sarah. Dia berprofesi sebagai koki di sebuah restoran ternama. Malam itu dia nggak bisa fokus kerja karena mengkhawatirkan rencana yang dia buat untuk kedua orang tuanya. Jadi hubungan kedua orang tuanya sedang tidak baik-baik saja. Malah mereka sedang berencana akan bercerai. Ceritanya malam itu Sarah ingin kembali mempertemukan mereka berdua di restoran tempat dia bekerja dengan bantuan kedua temannya, yaitu seorang manajer bernama Muhammad dan seorang resepsionis bernama Hen. Sarah pun menyusun rencananya. Muhammad sudah menyiapkan meja nomor 9 yang sudah dipesan seseorang, namun mereka telah membatalkan reservasinya dan meja tersebut bisa digantikan oleh kedua orang tua Sarah. Singkat cerita, ayahnya Sarah pun datang, bernama Kamboli. Kita sebut dia Pak Kam. Tak lama setelah Pak Kam masuk, datanglah seorang wanita bernama Ibu Fauzia. Inilah ibunya Sarah. Sarah ini membantu ayahnya supaya seolah-olah yang mengatur pertemuan ini adalah ayahnya sendiri, agar si ibu baper lah gitu ya. Pak Kam dan Ibu Fauzia akhirnya bertemu. Walau mereka tampak canggung karena mereka tidak pernah duduk di restoran semahal itu. Akhirnya Muhammad pun membantu mereka untuk memesan makanan. Di dapur Muhammad menyampaikan bahwa ayahnya Sarah kekeh memesan makanan yang tidak ada di daftar menu, membuat Muhammad kebingungan. Ketika lagi asik mengobrol, kepala manajer restoran bernama Karim yang kabarnya hari itu sedang cuti liburan, tiba-tiba dia datang. Dikarenakan orang tua si pemilik restoran akan berkunjung dan sudah reservasi di meja nomor 9. Makanya dia bela-belain masuk hari itu. Jelas, hal itu sangat mengejutkan Muhammad dan Sarah. Awalnya Muhammad mengakui bahwa reservasi itu sudah dibatalkan oleh yang bersangkutan karena mereka akan menghadiri pemakaman. Namun di luar dugaan, tiba-tiba Sarah langsung mengatakan pada Karim bahwa orang tua si pemilik restoran itu sudah berada di meja nomor 9 yang membuat Karim bergegas menghampiri mereka, yang membuat mereka berdua semakin panik karena jika itu ketahuan maka mereka habislah sudah. Karim pun mencoba untuk melayani orang tuanya Sarah yang dia pikir mereka adalah orang tua si pemilik restoran. Supaya orang tuanya bisa cepat pergi, Sarah memaksa Muhammad untuk mengantarkan makanan yang sudah siap. Dan nyatanya makanan itu merupakan pesanan dari meja nomor 7. Tanpa pikir panjang, Muhammad segera melakukannya dengan tujuan supaya masalah mereka cepat selesai. Ketika makanan diantar ke meja nomor 9, Karim pun kembali datang untuk melayani. Di waktu bersamaan, orang yang berada di meja nomor 7 memanggil Karim dan komplain bahwa sashimi, sushi, dan spaghetti pesanannya sudah 1 jam belum datang juga. Tentu saja mendengar daftar pesanannya, Karim jadi sadar bahwa makanan itu sama persis dengan yang ada di meja nomor 9. Karena curiga, Karim menyuruh Muhammad untuk membawa tagihan meja 7 dan 9 ke ruangannya. Tentu saja kabar itu membuat Sarah panik. Kemudian Sarah menyuruh Muhammad untuk mengatakan pada Karim bahwa sistem mereka sedang rusak. Kemudian tagihan aslinya dibakar oleh Sarah untuk menghilangkan jejak. Saat Sarah mencoba ngecek keadaan orang tuanya, ternyata mereka belum juga baikan. Karena ibunya tidak mengenal makanan yang ada di meja, jelas dia jadi bete dong. Apa itu sashimi? Apa itu sushi? Dia nggak suka. Tak lama Muhammad pun datang membawakan setangkai mawar berwarna emas. Pura-puranya itu adalah bunga yang Pak Kam persiapkan. Pak Kam pun sadar bahwa itu pasti ulah putrinya. Jadi dia pun mengikuti permainannya. Di sini masih aman lah ya guys.
Di lain meja, sepasang suami istri sedang merayakan ulang tahun dengan kue 3 tingkat. Namun tiba-tiba perayaan itu jadi berantakan karena kuenya malah jatuh ke lantai, membuat kepala Sep marah besar di dapur. Karena bunga emas yang seharusnya ditaruh di atas kue malah hilang karena bunga emas itu adalah tulang untuk susunan kuenya. Dari dapur, Karim memperhatikan dengan seksama bahwa ternyata bunga emas itu ada di meja 9 yang membuat Karim jadi semakin curiga. Ditambah lagi setelah itu dia mendapatkan panggilan masuk dari Saad, si pemilik restoran yang memarahi Karim karena telah membatalkan reservasinya secara sepihak. Awalnya Karim mengatakan bahwa orang tuanya Saad sudah datang dan dia sudah melayaninya dengan baik. Mereka pun sudah senang. Namun nyatanya setelah Karim cek, dia melihat buku reservasi memang telah terjadi pembatalan. Nama orang tuanya Saad telah dicoret dan diubah menjadi atas nama Muhammad Kamboli. Karim pun kemudian menghampiri Sarah dan memintanya untuk bicara jujur. Awalnya Sarah masih berpura-pura nggak tahu, tapi setelah diancam orang tuanya akan diseret keluar oleh satpam, Sarah pun jadi buka suara. Dia mengatakan bahwa orang tuanya akan bercerai. Karena itu tercetuslah ide tersebut untuk menyatukan mereka. Sarah hanya bisa meminta maaf pada Karim karena dia nggak tahu bahwa yang dibatalkan itu adalah reservasi penting. Sarah pun berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Mendengar pengakuan Sarah, Karim tidak marah. Dia malah memberikan masukan kepada Sarah bahwa pasangan suami istri itu seumur hidupnya akan selalu bertengkar. Kapanpun selalu ada percekcokan. Lalu kemudian mereka akan kembali akur. Apalagi jika urusannya tentang anak-anaknya. Kemudian Karim menyuruh Sarah untuk ganti baju. Kemudian duduk bersama mereka untuk menyatukan mereka kembali. Mendengar hal itu, Sarah pun jadi senang dan dia tidak menyangka sama sekali ternyata Pak Karim ini baik banget. Dan benar saja yang dibilang oleh Karim, ternyata kehadiran seorang anak membuat hubungan orang tuanya menjadi cair dan mereka pun kembali berbaikan. Sarah mengantarkan kedua orang tuanya keluar, seakan berkata pada Muhammad dan Hen bahwa misi mereka telah berhasil malam itu. Sebelum pulang dengan orang tuanya, Sarah pun mendatangi lagi Karim. Di ruangan Karim, Sarah sangat berterima kasih karena sudah membantunya. Padahal hari itu bisa dibilang dia sudah keterlaluan pada Karim. Namun Karim mengatakan bahwa itu nggak masalah karena mereka sudah jadi satu tim, sama dengan keluarga besar kan, dan harus saling membantu. Namun tiba-tiba senyumnya Sarah hilang seketika ketika Karim menyodorkan sebuah surat yang harus Sarah tanda tangani, yang isinya adalah surat pemutusan hubungan kerja. Untuk mendamaikan orang tuanya, bisa dibilang Sarah telah berhasil. Mereka pun nggak jadi bercerai, malah mereka jadi lebih mesra dari sebelumnya. Namun di balik kebahagiaan yang Sarah dapat malam itu, ternyata ada harga yang harus dibayar oleh Sarah. Ya, dia harus kehilangan pekerjaannya. Kisah kedua selesai, sekarang kita masuk ke kisah yang ketiga. Malam itu telah terjadi kecelakaan tunggal yang menewaskan penumpangnya, seorang pria bernama Fahad. Dia meninggalkan seorang istri bernama Rim. Pada waktu kejadian, Fahad ini ternyata tidak sendiri. Dia bersama sahabatnya yang bernama Hamad. Namun Hamad hanya mengalami patah tulang di tangan dan sedikit luka-luka ringan. Ketika berada di kamar jenazah, di mana semua keluarga lagi berduka, Hamad menyadari ada panggilan masuk di HP-nya Fahad yang disenyapkan. Hamad khawatir panggilan itu dari Nur Hamer yang merupakan selingkuhan atau istri simpanannya Fahad. Menyaksikan itu, Hamad pun berusaha untuk meminjam barang-barang Fahad yang ada di tangan Rim. Tanpa curiga, Rim pun kemudian menyerahkan barang-barang itu pada Hamad. نطق الشهادة ترى وكنت معه لين وصل لسعف. كان وفي كان صادق. اثر الطيب عند الناس. كيف أعيش من غيره؟ الله يرحمه. دكتور أغراضه وين؟ مع زوجته. الله يغفر له يا رب. كريم كل خير مو بوقته الحين. بس ترجع لي هو. Ketika di ambulans, Nur kembali menelpon berkali-kali. Segera Hamad mematikan ponselnya, sehingga Rim jadi curiga. Hamad mengatakan itu cuma panggilan dari tukang laundry.
Di rumah fardu kifayah, sambil menunggu jenazah Fahad dimandikan, Rim membuka lagi history chat dirinya dengan Fahad. Ternyata sebenarnya almarhum suaminya itu ingin membicarakan sesuatu pada Rim di rumah. Namun saat di perjalanan pulang itulah dia mengalami kecelakaan. Rim semakin curiga pada Hamad yang mungkin menyembunyikan sesuatu. Bersamaan dengan Hamad yang tiba-tiba bertanya pada Rim tentang sandi iPhone yang milik Fahad. Hamad mengatakan bahwa dia ada tugas yang Fahad berikan padanya. Jadi dia perlu mengakses iPhone-nya. Rim pun jadi penasaran dan jadi ingin mengambil kembali iPhone-nya Fahad. Ponsel Hamad tiba-tiba berdering, panggilan masuk dari Saad yang minta share lokasi. Di kesempatan itu Hamad sempat bertanya pada Saad cara membuka sandi iPhone yang terkunci. Namun Saad menjelaskan bahwa iPhone tidak bisa diretas dan menyarankan Hamad untuk mereset iPhone-nya saja. Saat Hamad melaksanakan salat isya berjamaah, Rim mengendap masuk ke kamar jenazah di mana wanita dilarang masuk ke sana. Karena di sana nggak ada orang, Rim memberanikan diri masuk. Dia mencoba membuka sandinya, namun ternyata gagal. Kemudian dia mencoba menggunakan Face ID. Karena mata Fahad terpejam, iPhone tersebut tidak bisa dibuka. Setelah Hamad selesai sholat, dia mengecek ponselnya. Betapa terkejutnya dia melihat Fahad sedang online. Tapi kan gak mungkin, Fahad kan sudah meninggal. Ketika kembali dilihat ternyata offline. Dan ketika Hamad membuka WA-nya Fahad, ternyata WA-nya Fahad sedang online. Membuat dia panik seketika. Jangan-jangan Rim telah berhasil membuka ponsel Fahad. Segera Hamad bergegas ke kamar jenazah. Setibanya di kamar jenazah, saat Fahad sedang dimandikan, benar saja iPhone-nya Fahad tidak ditemukan. Lebih kagetnya lagi ternyata kondisi mata Fahad sudah terbuka dan memakai kacamata. Di sana Hamad mulai tak enak hati, berarti ponselnya Fahad benar-benar sudah dibuka oleh Rim. Saat Rim memeriksa ponsel Fahad, Hamad masih berusaha untuk meminta ponselnya. Namun Rim menolak. Merasa tak ada jalan lain, Hamad menghubungi Nur. Namun malangnya, baterai ponselnya kebetulan habis. Hamad berusaha lari ke mobil ambulans untuk mengecas ponselnya. Karena ponselnya tidak kunjung menyala, Hamad pun memutuskan untuk pergi ke rumah Nur menggunakan mobil ambulans. Sesampainya di rumah Nur, Hamad langsung menyuruh Nur untuk keluar rumah. Tanpa mengatakan apapun, Hamad hanya menyuruh Nur untuk menghapus segala histori chatnya. Karena ponsel Fahad sekarang dipegang istrinya. Tiba-tiba ponsel Nur berdering, telepon dari ponsel Fahad. Segera Hamad meraih ponsel Nur. Lalu tiba-tiba ما بيسوي اتصال ستوب ما في خلاص انا خلاص ستوب انا اسوي اتصال ضبطها. ضبطت ايش؟ وش السالفة؟ قاعد تدق علي مرة ثانية. ما في اتصال ابدا ما في اتصال ما بيزي توب ما في خلاص ما بيسوي اتصال ما في كلنا نحتاج دعاء. Singkat cerita, Imam kemudian menyolatkan 3 jenazah, 2 pria dan 1 wanita. Karena tidak ada lanjutannya, kita anggap yang disalatkan itu adalah Fahad, Hamad, dan Nur. Hamad dan Nur sepertinya dihabisi oleh Rim, sang istri yang dendam pada mereka. Lanjut ke cerita terakhir. Sepasang suami istri ini bernama Khalid dan Umi Khalid. Mereka mendapatkan paket liburan dari perusahaan tempat Khalid bekerja. Sudah jadi kebijakan hotel bahwa di dalam satu kamar hanya boleh dihuni 2 orang saja. Khalid menyatakan bahwa mereka cuma berdua dan anak-anaknya berada di rumah. Namun ketika resepsionis itu lengah, mereka menyuruh kedua anaknya menyelinap masuk bernama Saud dan adiknya. Singkat cerita, mereka dapat kamar dan saat itu masih jam 8 malam. Saud mengajak ayahnya untuk jalan-jalan, tapi Khalid malah mengajak mereka semua untuk tidur. Karena pertokoan pasti sudah tutup. Padahal menurut Saud, di kota besar pertokoan akan tutup pada tengah malam. Umi Khalid pun menyuruh Saud untuk nurut pada ucapan ayahnya. Saat keluarganya sudah terlalap, Saud melihat idolanya sedang live di Instagram. Dan kebetulan idolanya itu berada di hotel yang sama dengannya. Saud pun kemudian memutuskan keluar kamar untuk menemui Abdullah yang merupakan seorang kapten klub bola idolanya. Saud menghampiri Abdullah untuk berfoto, namun tiba-tiba si ayah menghubunginya. Karena tak bisa berfoto, Saud pun berusaha mengulur waktu. Lalu tiba-tiba يلا يا حبيبي عجل صور بسرعة Karena Saud masih belum mendapatkan fotonya bersama Kapten Abdullah, Saud pun mencoba mendatanginya lagi. Namun dia malah dimaki karena lokasinya yang tidak tepat. Abdullah yang gak mau kebiasaannya minum di bar jadi terekspos keluar dan menjadi viral. Abdullah pun menyuruh Saud menyimpan ponselnya dan mengajaknya menikmati pesta malam itu. Karena panggilannya diabaikan, Khalid pun keluar kamar untuk mencari Saud.
Dia bahkan meminta tolong pada resepsionis untuk mengecek CCTV-nya untuk mencari anaknya. Tapi justru karena permintaan itulah Khalid jadi ketahuan telah membawa lebih dari 2 orang ke kamarnya. Hal ini dianggap sudah melanggar kebijakan hotel. Karena itu, Khalid diam-diam memberi uang pada resepsionis itu untuk tutup mulut dan untuk membantunya. ان ده انتهاك لسياسه الفندق وللنزلاء اللي في الفندق. صادق حضرتك دي لك؟ سياسه الفندق وده اللي احنا متبعينه. يعني آخر كلام؟ اخر كلام يا فندم، معلش يا فندم. ما أعرف أقرأ أنا. ممكن تقرأ لنا الخدمات الله يعطيك العافية؟ خد يا فندم عندك البروشور بالعربي والانجليزي. الخط حقكم صغير. يا فندم هقرا لك الخدمات الموجوده عندنا. Jelas si resepsionis pun mengajak Khalid ke ruangan CCTV yang menunjukkan bahwa Saud telah turun ke area bar, membuat Khalid bergegas pergi menuju bar. يا فندم البروشور يا فندم. قصدك الفلوس؟ لا يا فندم فلوس ايه البروشور؟ بروشور تبغى بروشور؟ Awalnya dia dilarang masuk oleh petugas di sana karena pakaiannya yang tidak sesuai dengan aturan. Namun hal itu boleh dikesampingkan asal Khalid mau membayar 1.500 real atau setara dengan 6.500.000 rupiah. Walaupun kedengarannya nggak masuk akal, Khalid tidak punya pilihan lain selain membayar 1.500 real hanya untuk sebuah meja di dalam bar. Khalid akhirnya melihat Saud yang sedang bersama dengan Abdullah. Saud pun terkejut saat menyadari ayahnya ada di bawah. Si ayah pun tak kalah terkejut lagi. Ada minuman beralkohol datang ke mejanya. Padahal dia tidak memesannya. Ternyata itu adalah pesanan dari rekannya yang ada di sana. Dia adalah Abu Turki, bapak-bapak yang ada di kisah pertama. Abu Turki datang ke bar bersama seorang temannya. Saat itu Khalid dipaksa minum oleh Abu Turki. Karena dia tidak minum alkohol, Khalid pun berpura-pura joget hingga menumpahkan minumannya. Setelah Abu Turki kehilangan kesadaran, Khalid mencoba merekam Saud yang ada di atas sebagai barang bukti. Tapi sayangnya lampu flashnya malah menyala. Saud yang panik langsung mengabari Abdullah kalau ada seseorang di bawah yang sedang merekamnya. Abdullah pun langsung marah dan turun. Khalid pun berakting pura-pura nggak tahu, malah menyalahkan Abu Turki dan temannya lah yang merekam Abdullah. Akhirnya mereka berdua diusir. Setelah kejadian itu, Khalid mencoba untuk mencari Saud lagi di tengah keramaian. Ketika itu Khalid menyadari kalau Saud masuk ke toilet, jadi dia pun menyusulnya. Khalid mengetuk pintu satu persatu untuk mencari anaknya yang dianggap sudah kelewatan. Karena Saud tidak keluar dari toilet, sampai akhirnya Khalid diserang petugas di sana. Karena telah terjadi keributan, Saud pun keluar menolong ayahnya yang hampir ditangkap. Setelah berhasil lolos, Saud pun menjelaskan bahwa dia nggak sengaja masuk ke dalam bar. Karena Saud sudah menolong Khalid, si ayah pun mempercayainya. Mereka pun kemudian segera keluar dari sana. Namun betapa terkejutnya mereka melihat Umi Khalid ada di sana sedang mencari mereka. Karena takut, mereka berdua pun memilih masuk kembali ke dalam. Namun kali ini mereka malah saling menyalahkan karena mereka kebingungan gimana caranya menjelaskan pada Umi. Khalid itu pengen Saud lah yang mengaku pada ibunya kalau Saud yang mengajak Khalid ke tempat itu. Tentu aja Saud gak mau disalahin dong. Khalid pun mengaku kalau dia punya bukti rekaman Saud dengan Abdullah. Melihat rekaman itu, Saud jadi punya ide. Karena Saud tahu Abdullah tak ingin terekspos keluar, mereka berdua pun mendatangi Abdullah untuk memerasnya. Lalu meminta uang sebesar 1.500 real sesuai dengan uang yang Khalid keluarkan tadi. Gak mau rugi dong dia. Selain itu, mereka juga meminta Abdullah untuk meminjamkan pakaiannya. Sebagai gantinya, mereka akan menghapus videonya. Karena Abdullah gak mau viral, Abdullah pun gak punya pilihan lain selain menuruti permintaan mereka berdua. Aksi mereka memang nekat, namun mereka jadi bisa keluar dari bar tanpa ketahuan oleh Umi Khalid yang sedang menunggu mereka di lobi. Saat Umi kembali ke kamar, Khalid dan Saud sedang bermain catur bersama si Bontot. Kelihatan banget deh pura-puranya. Namun Umi merasa lega, berarti mereka berdua tidak pergi ke bar. Khalid mengatakan kalau dia merasa bersalah pada Saud, jadi dia mengajak Saud makan di luar. Namun tiba-tiba والله انه هو اللي وداني بالله يا dan film pun selesai. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit, bye-bye.